Skala Thurston merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap. Skala Thurston termasuk juga ke dalam skala bipolar yang menggunakan kutub positif dan kutub negatif sebagai pembobotannya. Skala Thurston hanya berisikan dua pernyataan, yaitu pernyataan agree dan disagree, atau setuju dan tidak setuju. Kita beralih ke metode penyusunan dari skala Thurston yang paling sering digunakan oleh para ahli dan akan dijelaskan oleh kita adalah the method of query appearing interval atau metode interval yang tidak sama. Metode interval yang tidak sama ini melibatkan penilaian penyataan oleh sekelompok penilai yang memberi peringkat penyataan pada skala 1 hingga 11. Baik, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah menentukan konstruk. Yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan utama. Yang kedua, membuat garis besar. Setelah konstruk diidentifikasi, perlu dibuat garis besar yang menggambarkan bagaimana sikap ini tercermin dalam berbagai pernyataan. Yang ketiga yaitu mendefinisikan dimensi atau aspek konstruk. Konstruk yang seringkali terdiri dari beberapa dimensi atau aspek. Langkah ini bertujuan untuk memecah konstruk utama menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan spesifik. Nah, untuk langkah penyusunannya, yang pertama tuh tentunya kita akan membuat pernyataan terlebih dahulu disesuaikan dengan objek yang akan dikaji. Nah, yang kedua yaitu memberikan pernyataan yang sudah dibuat tadi kepada penilai untuk memperkirakan skor favorable dan unfavorable-nya. Skala Thurston membutuhkan judging group atau kelompok penilai untuk menentukan pembobotan tiap itemnya. Pernyataan-pernyataan dari skala Thurston itu dibagikan ke minimal 100 lah ya, atau 300 kalau perlu, 300 jumlah judge. Terus si judge itu akan menentukan nilai kefavorablean atau ke unfavorablean dari pernyataan tersebut. Angka 1 mengindikasikan ke unfavorablean, angka 11 mengindikasikan ke favorablean. Jadi antara judge-nya itu tidak setuju dengan pernyataan tersebut atau sangat setuju sekali. Let's say seorang peneliti bernama Draco Malfoy, member dari kelompok Slytherin yang terkenal dengan karakter ambisiusnya, ingin mencari tahu bagaimana attitude dari kelompok sebelah yang bernama Gryffindor terhadap karakter ambisius. Draco membuat beberapa pernyataan tentang karakter yang ambisius yang nantinya akan disuguhkan kepada seluruh anggota kelompok Gryffindor sebagai responden. Namun, sebelum menyuguhkan pernyataan-pernyataan tersebut ke responden, which is seluruh anggota kelompok Gryffindor, Draco harus menentukan dulu bobot dari setiap pernyataan dengan menanyakan sikap dari para judges terhadap pernyataan tersebut. Umumnya, judges itu adalah orang-orang yang memiliki expertise. Let's say Draco hanya punya 9 orang sebagai judges. It's okay. Dan Draco sudah menyiapkan 100 pernyataan. Dan salah satu pernyataannya sebagai berikut. Ambition justifies taking actions that might harm others in the process. Sometimes we have to pay the price for the sake of everyone else. If we're harming a few for a greater good, well, that's worth the risk. That's absolute rubbish. Do no harm is my number one motto. Is that really what you think? That's why Gryffindors are losers. Wow, rupanya terdapat perselisihan antara para judges. Ada yang bersikap netral, ada yang bersikap negatif, seperti Hermione, dan ada yang bersikap positif. Di kasus ini, kita mendapatkan nilai median yang sepertinya berada di tengah-tengah ya. Kira-kira berada di angka 6. Kita juga dapat nilai Q1 kuartil 1 berisi nilai 1-4 dan kuartil 3 yang berisi nilai angka 9-11 dan interquartile range yaitu jarak antara kuartil 1 dan kuartil 3 yang sangat luas. Artinya bobot atau nilai S atau nilai median dari pernyataan ini adalah 6. Ya, jadi tengah-tengahnya 1-11 itu ada di angka 6. Dan karena nilai interquartile range-nya yang tergolong luas, maka pernyataan ini tergolong ambivalen. Pernyataan ini sebaiknya dibuang saja. Okay, let's say pernyataan selanjutnya adalah berikut. Pursuing ambitious goals is a sign of courage and determination. Menilai pernyataan ini sepertinya para judges semuanya setuju dengan pernyataan ini.
penilaian hanya tersebar pada nilai 8, 9, 10, dan 11, maka nilai S atau nilai median atau nilai bobot dari pernyataan ini adalah 10. Hal ini menandakan bahwa pernyataan bersifat favorable. Dan melihat jarak interquartile range-nya yang dikatakan sangat kecil, hanya ada di 8, 9, 10, dan 11, maka hal ini mengindikasikan bahwa pernyataan bersifat kuat. Nah, pernyataan yang kuat seperti inilah yang patut dimasukkan dalam skala akhir yang nantinya diberikan kepada responden. Bobot pernyataan ini diartikan sebagai nilai-nilai yang diberikan oleh para penilai dari pernyataan yang disajikan. Nah, setelah penilai memberikan bobotnya, diambillah 20-25 pernyataan yang sudah tervalidasi oleh judges. Untuk menginterpretasi respon dalam skala ini, yaitu di mana bentuk akhir dari skala ini berupa pernyataan di mana di akhir pernyataan ada nilainya. Dan nilai tersebut merupakan nilai yang diberikan oleh judges. Dan dari pernyataan tersebut atau dari hasil dan nilai tersebut merupakan persetujuan dari respon akan pernyataan yang telah diberikan. Setelah membuat skala dengan 2 pernyataan setuju dan tidak setuju, kemudian skala tersebut diberikan kepada responden untuk mendapatkan persetujuannya. Kemudian, hitung skor yang didapat dari responden dari pernyataan yang telah disetujui oleh responden. Jawaban dari responden pada skala Truston itu menggambarkan bagaimana sikap dan respon dari responden tersebut terhadap suatu objek atau suatu fenomena.